Halo, this is my first podcast and di sini ada Wulan dan kita mau ngomongin toxic relationship. Betul banget gak nih Wulan? Benar banget tuh. Nah, toxic relationship sendiri gue pernah ngalamin dan Wulan juga. Kalau gue tapi udah lama dan kalau Wulan itu bisa dibilang masih baru-baru gitu ya Lan? Baru-baru benar baru-baru ini baru sekitar 3 bulan yang lalu kayaknya baru putus 3 bulan yang lalu. Nah, waktu lu ngerasa itu toksik pas kapan tuh Lan? Pas kayak gimana? Gue waktu itu awalnya gue nggak ngerti gitu. Gue kayak menurut gue ya itu kayak biasa aja. Cuman pas gue udah putus, gue mikir lagi, oh ya ternyata topik juga ya, dan topiknya itu bukan dari dia doang gitu, tapi dari gue juga sebenarnya topik, dan jadi kayak nyebabin kayak gimana ya dua-duanya toksik, jadi kayak hubungan itu kayak udah nggak jelas aja gitu ngomongnya gitu. Nah, lu tahu itu toksiknya karena apa? Kayak dianya selingkuh atau dianya kasar atau gimana Lan? Kayak sebenarnya gue nggak bisa bilang dia selingkuh juga, jadi awal-awal pacaran tuh kayak kita baru keduanya, gue nergokin dia video call, kan nggak bukan video call, callan sama nelfon doang sih, cuman gue nggak tahu ya nelfonnya kayak gimana, cuman yang gue lihat di situ dia call mantannya dia gitu. Terus habis itu gue dari situ gue kayak aduh tuh gimana ya, gue kayak kok gitu sih, gue nggak nyangka aja gitu. Terus abis itu akhirnya gue marah, terus abis itu dia kayak ngasih alasan lah bla 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 bla. Dari situ gue mulai lah tuh trust issue. Nah, dari trust issue ini lah muncul ketoksikan gitu, toksik yang lebih parah lagi. Nah akar masalahnya sih itu menurut gue ya, gara-gara gue trust issue gitu. Tapi lu waktu itu masih tahan? Karena gue sayang banget kan gue dulu, gue kenapa gue karena tuh temennya gue sayang banget sama dia. Yang kedua karena dia bikin gue mikir kayak gue nggak bisa bahagia tanpa dia gitu. Kayak gue di sini sebelum ada dia, gue kayak hancur banget gitu, kayak hidup gue berantakan. Dan nggak kali dia, gue mikir kayak kayaknya dia yang bikin gue jadi bahagia. Jadi seakan-akan dia tuh kayak ngeracunin gue, dia tuh tapi dia yang nyakitin gue, tapi nggak sih? Iya. Ngeracunin gue tapi dia yang nyembuh gue gitu. Iya. Kayak ibaratnya cuman gue yang bisa ngelukain lu dan gue juga yang bisa ngobatin lu gitu. Ya bener banget gitu. Dan sebenarnya yang terlalu sayang sama orang itu juga termasuk toksik. Jadi jatuhnya tuh kayak toksik banget gitu. Iya, padahal di situ lu udah tahu ya kalau dia itu salah, tindakan dia salah. Dan tapi karena lu mikir kayak gak apa-apa lah dan gue juga sayang sama dia, jadi ya udah gak apa-apa sampai akhirnya lu meledak, meluap gitu ya Lan. Iya bener banget. Gue kayak gue nggak apa-apa, aku sayang banget, gue nggak mau kehilangan dia bla. Sampai akhirnya gue kayak mikir sendiri kayak aduh ini nggak bener deh gitu. Kayak lebih toksiknya tuh kayak lebih ke manipulatif gitu sih, kayak dia
kontrol emosi gue gitu. Tapi di sini gue nggak bilang dia doang yang toxic, gue juga toxic. Iya iya. Um, itu lu dalam toksiknya itu berapa lama Lan? Sampai berapa tahun? 1 tahun gue. Sumpah lama ya. Kok lu bisa tahan gitu? Itu 1 tahun mulus atau lu kayak bergejolak kayak entah putus balik lagi gitu? Bergejolak banget, putus gitu-gitu, putus terus nanti balik lagi, putus balik lagi gitu. Jadi putusnya tuh jadi dia tuh pakai perasaan gue buat ngancem gue gitu loh. Kayak dia tuh punya power, seakan-akan dia tuh punya power kalau misalkan gue berbuat salah gitu, kayak sesuatu ke dia atau berbuat sesuatu yang gak dia sukain gitu, dia selalu kayak udah lah putus aja gitu. Dan itu tuh salah satu kelemahan gue, kayak aduh jangan putus jangan gue mau putus gitu. Itu masuk toxic kan, kayak ngancem gue buat putus gitu. Iya. Sebetulnya tuh toxic masuknya tuh nggak cuman kayak kekerasan, selingkuh, manipulatif. Nggak itu aja sih, kayak kalau kalau lu punya pasangan yang cuek, itu juga jatuhnya toxic. Ya nggak sih? Iya bener banget. Iya bener banget. Dan kalau misalkan menurut gue ya, kayak dia pakai kelemahan lu buat jadiin maunya dia, itu juga sangat toxic gitu loh. Karena dia tahu nih di sini gue nggak bisa ngelakuin dia, karena dia nggak bisa kayak gitu. Iya. Tapi lu tau gak sih, kalau emang pada dasarnya cowok sama cewek itu tuh beda. Pemikirannya. Iya betul. Kalau cewek tuh lebih ke perasaan, sedangkan kalau cowok lebih ke pemikiran. Maksudnya gini, cewek tuh lebih banyak pertanyaan di kepalanya, tapi kalau cowok lebih banyak jawaban dan dia kayak nggak permasalahan itu, jadi kayak oh ya udah gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kayak misal nih, lu itu pasti selalu bertanya-tanya kan, kayak ini gue yang satu-satunya gak sih, apa dia ada yang lain gak gitu atau dia lagi ngapain sih, atau pokoknya macem-macem ya, kayak pertanyaan di kepala lu itu tuh banyak. Sedangkan kalau dia tuh kayak misalkan dia mikir tentang lu nih, kayak dia kayaknya gini deh, dan udah cukup nyampe situ doang, kayak oke gitu. Iya gak sih? Iya bener banget. Jadi kayak gue juga bingung sih kayak ngedefinisiin itu gimana. Tapi kayak kalau menurut gue ya, mantan gue ini dia kurang bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi setiap ada masalah dia tuh cuma punya 2 opsi. Apa? Balas dendam. Yang pertama itu balas dendam, yang kedua itu ngancem gitu. Jadi ketika gue main sama cowok, dia cara menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara kayak lo kenapa sih lo bisa nggak jangan main sama cowok, gue sakit hati lagi gini, enggak, dia nggak kayak gitu. Dia main sama cewek balik, atau kayak gue mukul dia mukul gue balik gitu. Dan kalau gue nanya, kok kamu mukul aku sih, kok kamu main sama cewek sih, kok kamu kayak gitu, dia bakal jawab kayak lo juga kayak gitu gitu. Dan menurut gue itu toxic banget ya. Iya. Tapi lu tau nggak yang lebih toksiknya tuh kayak gimana? Kayak lu nggak pasangan lu ya, misalkan dia nggak suka nih lu ngelakuin suatu hal atau lu ngelakuin kesalahan, tapi dia malah milih diem gitu, kayak diem nyampe masalah itu numpuk dan masalah itu pecah sendirinya. Oh iya. Itu sih yang lebih bahaya. Iya nggak sih? Bahaya banget itu. Gue pernah kayak gitu. Jadi tiap kali dia melakukan kesalahan, dia tuh nggak mau dibahas masalahnya, dia tuh bilang
udah deh nggak usah dibahas gitu. Dan sedangkan ketika gue ngelakuin kesalahan, dia tuh udah ngebahas loh, even sampai gue udah minta maaf kayak ya udah dia maaf ya udah cukup gitu, dia tetap ngebahas gitu. Menurut gue tuh nggak fair sih, itu bahaya banget sih. Emang ya, kayak toxic emang bahaya banget. Tapi menurut lo ya, ada gak sih hubungan yang gak toxic? Ada dong pastinya. Eh, Sorry, maksudnya ini hubungan sama gue atau sama orang lain? Hubungan secara umum ya, kayak misalkan si A sama si B itu hubungannya mulus banget, gak toxic sama sekali, dan ya kelihatan happy-happy, kayak yang di public happy dan di balik public juga happy gitu. Ada sih sebenarnya. Itu bisa dilakukan ketika kita udah ngalamin fase toxic. Jadi kita bisa belajar dari um, hubungan sebelumnya gitu. Terus sama ketika kita udah sama-sama dewasa, jadi nggak ada yang bisa manipulasi satu sama lain gitu. Jadi kayak purely kayak ya udah aja gitu loh, kayak saling ngertiin dan kayak dan saling belajar dari hubungan itu dulu gitu. Karena kan gue pernah baca nih um, di suatu di suatu artikel gitu, artikel di suatu postingan gitu, di mana ada yang bilang kita bakal ngelewatin 3 fase percintaan. Yang pertama tuh fase anak-anak, yang kedua fase toxic, yang ketiga fase pendewasaan dan kayak cinta sejati gitu. Dan menurut gue kalau sekarang kita udah ngelewatin, pasti kita bakal belajar dari hubungan kita yang sebelumnya, dan insya Allah hubungan selanjutnya nggak akan terjadi seperti itu lagi gitu. Kecuali salah satunya emang rese ya. Oke, gue paham. Kalau disimpulin berarti tuh komunikasi sama komitmen itu penting banget gak sih? Penting banget. Masalahnya bukan kayak, kalau bagi gue ya, kayak walaupun bukan hubungan lu sama cowok lu atau lu sama pasangan lu, dimanapun itu, kapanpun itu, komunikasi sama komitmen itu penting. Kayak lu kerja, lu kuliah, lu temenan, dan pokoknya segala lu ngelakuin apapun, komunikasi sama komitmen itu penting. Bagi gue, dalam hidup gue tuh gitu. Komitmen, komunikasi, itu penting banget. Iya, benar banget. Karena gini nih, kalau iya, ya kan, kayak karena lu nggak bisa ngejalanin suatu hal tanpa komunikasi, dan lu ngelakuin suatu hal nggak bakalan mulus kalau lu nggak ada komitmen gitu. Jadi kalau misalkan nih, ya kan, kalau misalkan nih ternyata lu nih nyatanya lan lagi deket sama orang, lu tanya deh komitmennya, atau kayak ini kita kita tuh apa, Em, tujuan kita deket kayak gini tuh apa. Kalau misalkan tujuan yang gak jelas, gak ada maksudnya kayak cuman buat main-main aja, ya daripada sakit hati mendingan lu udahin gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada kejelasan dan lu mau juga ngejalaninnya, ya lanjut gitu. Iya gak sih? Kan udah nih, udah ngelakuin dan lu udah ngerasain toxic relationship kayak apa. Buat kedepannya, lu kepikiran gak kayak apa yang harus gue ubah, apa yang boleh gue lakuin, dan gak boleh gue lakuin, atau lu kayak gak mau deh, gak mau cinta-cintaan lagi. Lu kayak gimana lu? Jadi untuk sekarang ini gue nggak mau cinta-cintaan dulu ya, kayak mungkin gue dekat sama cewek tapi gue kayak nggak mau take it serius sebelum diri gue penuh prosesnya gitu, sampai gue juga sayang banget sama diri gue sendiri, karena kunci dari menghindari toxic relationship ini sendiri adalah lu harus sayang diri sama diri sendiri gitu. Dan buat kedepannya gue saran kayak
apa gitu, karena itu bakal toxic. Karena kayak kalau misalkan lu sayang banget sama dia, lu bakal kayak tunduk banget nih apapun sama yang orang itu omongin gitu, lu bakal iya iya iya, dan itu toxic banget gitu. Terus sama jadi nggak kayak gitu, itu toxic juga. Jadi ketika lu udah merasa cukup sama diri sendiri, lu bakal kayak ya udah aja gitu, jalanin ya cukupnya aja, nggak terlalu berlebihan. Kalau misalkan dia udah menurut lo nih, feeling lo dia udah aneh nih, udah ngeluarin red, udah nggak usah dilanjutin, karena kedepannya bakal berantakan gitu. Betul. Kayak lo mikir aja deh, lo baru pacaran aku udah kayak gitu, apalagi nanti kedepannya gimana. Dan menurut gue nggak usah ngekang sih, karena kalau misalnya cowok itu mau selingkuh juga bakal selingkuh dan bakal ketahuan juga gitu. Itu sih biar nggak toxic. Iya betul banget. Setuju gue sama lo. Dimana lo tuh untuk memulai suatu hubungan baru atau hubungan baru atau pacaran ya, lu harus utamain diri lu sendiri sih. Jangan sampai lu sayang sama orang lain lebih besar dibanding lu sayang sama diri lu sendiri. Karena kalau orang itu nggak ada, lu bakalan hampa banget dan lu bakalan hancur banget. Kayak ibaratnya lu kehilangan setengah diri lu. Tapi kalau lu sayang sama diri lu banget, dan pasti lu juga bakal sayang sama dia, tapi ya ada batasnya. Dan kalau dia hilang atau dia selingkuh juga kayak lu pasti kayak ya udah, sana selingkuh sana. Ya udah, kayak nanti dia nggak buat itu, kayak lo nggak bakal mikir kayak jangan mikir lo victim gitu. Ekspektasi ke orang lain tuh gak ada salahnya sebetulnya. Tapi kalau lu ekspektasi lebih ke orang lain, ya lu harus terima konsekuensinya, sakit hati. Iya banget. Terakhir nih Lan, kalau nyatanya siapa tahu ya mantan lu atau orang yang toksik nih dengar ini, apa yang mau lu sampein? Gue cuma bilang semoga lo bisa belajar dari hubungan kita yang sebelumnya, dan lo juga yang lebih baik lagi. Dan gue juga minta maaf sih, dan juga lo nggak benar-benar salah, nggak 100% lo toxic, dan gue juga toxic gitu ini. Dan gue juga udah belajar tentang kesalahan gue yang dulu. Gue minta maaf nih sama lo, dan please banget be a better person than before. Dan please jangan pernah kayak bikin malu diri lo sendiri gitu loh, demi apa ya, kayak demi orang lain gitu, biar lo dipandang baik sama orang lain gitu. Lo paham lah maksud gue gimana, tapi kayak udahlah, kalau yang lalu biarlah berlalu gitu. Gue harap lo bisa lupain gue, dan kayak ya udah gitu, gak usah bawa gue lagi, udah Lepas gue gitu ya. Ya lepas gue aja, karena gue di sini juga udah bahagia banget sama lu gitu, dan gue harap lu juga kayak gitu sih, bisa bahagia sama gue. Dan thank you buat 1 tahun ya. Betul. Lu tuh harus damai sama masa lalu lu supaya buat menjalankan kehidupan dan hubungan yang selanjutnya lu bisa bahagia tanpa ada hubungan lama lu yang ngehantuin lu gitu. Iya bener banget. Oke, thank you banget nih Wulan. Udah sharing tentang toxic relationship.